dari SD Luyundi. Iya, dari Parakan 3, Parakan 1, Parakan 4, dan dari SD Luyundi yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita bisa menghadiri acara diseminasi atau penginjilan budaya positif calon guru penggerak. Pada kesempatan ini saya selaku moderator akan membacakan beberapa acara. Yang pertama yaitu sambutan dari Bapak Kepala SD Parakan 4, kemudian penyampaian materi diseminasi positif budaya positif oleh Ibu Ari. Kemudian sesi yang ketiga yaitu tanya jawab dan sesi yang keempat yaitu penutup. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita langsung saja lihat ke acara yang pertama yaitu sambutan oleh Bapak Kepala SD Parakan 4. Kepada Bapak Kepala SD Parakan 4, waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama dan yang paling utama, mari kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan memberikan akibat dari apa yang kita kerjakan. Kalau kita berbuat baik, maka akibatnya akan baik. Apabila kita berbuat kurang baik atau tidak baik, maka akibatnya akan kita terima akan tidak baik. Wal aqibatu lil muttaqin. Shalawat serta salam semoga selamanya tercurah limpahkan atas junjungan kita Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad SAW yang Allah telah jadikan sebagai uswatun hasanah, contoh figur dan kehidupan baik dalam kita mengajar, dalam kita kehidupan sehari-hari dari mulai bangun tidur sampai tidur. Sudah jelas tertera contoh tauladan ada di diri Rasul. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakannya. Salah satu contoh Rasul dalam mengajar adalah basiron wa nadhiron. Di Rasul itu mengajar umatnya itu pertamanya basir, memberikan kebahagiaan, abu bunga, lolokan hukum, jadi guru ayah sesuai sekarang adanya CGP. Mungkin itu salah satu cara metode untuk meningkatkan kualitas kita mengajar. Sebab kenapa Rasul belum ada kurikulum zaman dahulu tapi bisa berhasil? Itu cuma dua, basiron wa nadhiron. Jadi kalau kita mengajar, Rasul itu adanya basir, penguat, hadiah, kemudian hadir, ada hukuman. Untuk selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada Bu Ari yang telah bisa melaksanakan diseminasi budaya positif dalam rangkaian urutan CGP. Mudah-mudahan apa yang dilaksanakan, apa yang diperbuat dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi Bu Ari. Selanjutnya kami mohon maaf dari guru-guru yang di luar Parakan 4, mudah-mudahan bisa memaklumi kekurangan SD Parakan 4 yang sudah terkenal SD yang termewah di Luyundi, MPK Sawah. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak bisa memakluminya. Walaupun di SD Pasisian, SD yang terpencil dari kota kecamatan, tapi dekat dengan Gede Galuh. Untuk selanjutnya, saya harapkan acara ini dapat menjadi acara yang bisa memberikan manfaat khususnya bagi Bu Ari, khususnya bagi kita semua. Untuk itu silakan dengarkan, kasih motivasi kepada Bu Ari dan kasih motivasi baik yang baik. Kalau ada kekurangan silakan kita koreksi, sebab kesalahan diri sendiri kadang-kadang kita tidak tahu. Kesalahan kita kadang-kadang yang ada orang lain. Jadi kita harus welcome. Apabila kita mendapatkan kesalahan, kekurangan, kita dikasih tahu sama teman kita, maka kita harus menerimanya. Sebab teman yang baik adalah teman yang memberi tahu apabila kita salah dan mensupport apabila kita baik. Untuk selanjutnya, salah satu syarat untuk mencari ilmu adalah harus sungguh-sungguh. Apalagi kita ta'lim muta'alim, salah satu syarat untuk
Dukaun, harus cerdas. Insya Allah tidak akan jadi guru kalau kita tidak cerdas. Harus pandai. Yang kedua, dalam mencari ilmu itu harus arsun, harus sungguh-sungguh. Alhamdulillah kita kelihatan bahwa ini sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas. Mudah-mudahan mencari ilmu itu bukan dari satu sisi. Bisa kita baca buku, bisa dari pengalaman, bisa melihat orang lain. Kemudian kalau kata para ulama yang ketiga, syarat mencari ilmu harus tunggu. Alhamdulillah bahwa sekarang kan berkorban untuk menggunakan snack, itu salah satu syarat. Ya, seorang ulama, seorang guru pasti perlu biaya waktu kita mondok, waktu kita kuliah. Untuk itu betul, itu 1450 tahun yang lalu Rasul sudah tahu bahwa kita mencari ilmu itu syaratnya harus full, harus bisa. Yang pertama harus kita cerdas, yang kedua harus sungguh-sungguh, yang ketiga harus ada kulko, ada bekal. Kemudian tulul amal, tulul jamal, waktunya lama. Ya kayak kita sekolah SD 6 tahun, SMP, SPG, SMA 12 tambah 16 tahun, Masya Allah. Yang di S1 itu 16 tahun. Apalagi kalau kita S2 tambah lagi 3 tahun. Berarti hampir 19 tahun. Itu untuk di dunia, apalagi untuk di akhirat. Jadi saya harapkan apa yang kita terima dari pengalaman, dari dosen, dari pembelajaran sehari-hari, sisipkan supaya apa yang kita terima itu bukan hanya untuk kebahagiaan dunia, tapi jangan lupa nasib kita di akhirat. Sebab manusia hidup di dunia itu biqadar, udah ada ukuran, rezeki kita berapa, umur kita berapa, anak kita berapa, mati kita kapan, itu udah ada patokan. Kecuali takdirnya mualaf. Kalau takdirnya mudah, udah pasti kita meninggal hari ini udah pas. Tapi yang perlu kita pikirkan nasib kita nanti di akhirat. Kita termasuk orang yang bahagia atau tidak. Untuk itu baik-baiklah niat, baik-baiklah perbuatan kita. Sebab apa yang kita perbuat, apa yang kita amalkan, apa yang kita bicara di akhir akan diminta pertanggungjawaban. Seperti kita dapat bos di sekolah, tiap bulan dapat bos, tiap 3 bulan sekali harus memberikan SPT, apalagi nanti di akhirat. Untuk itu motivasi pada kita, mudah-mudahan dengan TGB-nya Bu Ari menjadi perangsang bagi kita bahwa belajar itu long life education, dari mulai lahir sampai meninggal. Long life Benar-benar education. Long life education. John Locke, ya. Itu teori John Locke, orang Inggris. Itu kalah sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad udah zaman dulu 1448 tahun yang lalu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ila lahad. Dari mulai lahir sampai meninggal. John Locke baru sekarang, baru 1000 tahun ke sini. Jadi kalah sama orang Islam. Jadi berbanggalah kita sebagai umat Nabi Muhammad. Insya Allah Nabi Muhammad adalah pemimpin di dunia, pemimpin di akhirat. Mudah-mudahan kita di akhir nanti menjadi umatnya. Sebab jaminan kata Rasul, kullu ummati yadkhulul jannah. Setiap umatku pasti masuk surga. Yang jadi pertanyaan, kita jadi umatnya tidak nanti. Mudah-mudahan kumpulnya di sini tadi diawali dengan baca salawat oleh doaan. Salah satu ciri kita mahabbah kepada Rasulullah. Untuk selanjutnya kami atau saya cuma mendoakan mudah-mudahan mulai sukses sampai finish. Ya. Amin. Pak Wali masih target finish. Lahir nikmati start dan finish. Mudah-mudahan dari start TGP sampai finish menjadi guru penggerak. Mudah-mudahan ilmu yang didapat bermanfaat, bisa memberikan perubahan yang positif. Ya, apalagi kita sekarang akan belajar diseminasi budaya positif. Jadi perubahan yang positif silakan kembangkan, yang kurang positif atau negatif silakan hilangkan. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah Bu Ari keluarkan mudah-mudahan diganti dengan pahala yang berlimpah, rezekinya makmur, umurnya panjang. Kemudian anak-anak kita semua mudah-mudahan soleh dan solehah. Amin. Dari saya mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada semuanya dan berikan hapus pada Bu Ari. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir menjadi orang yang sukses. Amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ini tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, sebelum ke materi inti, kita di sini ada paradigma suatu perubahan, di mana kita mengepalkan tangan yang diberikan secercah kertas dan diisi dalam sobekan kertas itu tentang hal apa saja yang berharga bagi kita. Boleh teman-teman kita menggenggam secercah kertas itu yang berisi yang berharga, ya. Kita boleh kepada teman itu bagaimana caranya teman kita itu memberikan apa yang berharga bagi dia. Kita boleh mencaci, mencerca, menyuap, apapun itu, bagaimana caranya teman kita itu memberikan kertas tersebut atau hal yang berharga tersebut bagi kita. Ya, bagaimana caranya? Itu ada menunjukkan cara-cara di sini. Nah, selanjutnya ini bisa nanti kita bahas di file saya berikutnya. Nah, di sini secara singkat ya Bapak Ibu tentang disiplin positif menurut Dr. William Glasser. Salah satunya yaitu Anda bisa mengontrol orang lain, tetapi hanya kita sendiri yang bisa mengontrol kita sendiri ya, bukan orang lain, tetapi kita sendiri. Dari sini tentang semua perilaku kita, model-model berpikir kita, kolaborasi, dan apa yang realitas yang terjadi. Nah, sebelum kita ke makna disiplin di sini, disiplin itu berawal dari kita sendiri, ya, dari adanya dari diri dalam diri dan ada dari luar. Ada di kalanya siswa dan kita itu di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar ini, nah dalam kebutuhan dasar ini kita salah satunya bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Di mana salah satu kebutuhan ini tidak terpenuhi, ada kalanya siswa itu terjadilah kenakalan-kenakalan anak. Dikala kebutuhan ini tidak terpenuhi, di sini kita bisa melakukan 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Di sini, penghukum dan pembuat merasa bersalah, teori motivasinya itu untuk menghindari hukuman. Ada yang untuk menghindari hukuman, ada yang untuk menginginkan penghargaan, ada yang untuk mendapatkan imbalan. Nah, itu berarti berasal dari ekstrinsik ya, dari luar. Nah, apa sih yang berasal dari diri kita sendiri? Kita bisa melakukan posisi kontrol yang kelima, yaitu dengan posisi kontrol manajer. Setelah itu, bagaimana kita menyelesaikan kebutuhan anak yang ada di 5 ini? Kita bisa melakukan tentang namanya segitiga restitusi. Suatu segitiga restitusi ini akan saya perjelaskan nanti di slide selanjutnya. Singkatnya, yang pertama menstabilkan identitas, yang keduanya validasi kebutuhan, yang ketiganya menanyakan suatu keyakinan. Nah, di sini apa sih makna disiplin? Makna disiplin di sini kita melakukan sifat-sifat hal positif ya kepada siswa. Jadi si siswa itu agar menjadi karakter yang lebih baik ketika kembali ke kelompoknya. Nah, suatu nilai-nilai kebajikan universal di sini terletak kepada profil pelajar Pancasila, yang dimana salah satunya ini ada di sini. Semuanya ada di sini. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berbineka global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, pembelajaran yang kedua tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Oke, di sini kita bahas lagi yang di awal tentang teori motivasi perilaku manusia. Di sini ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Salah satunya ini di sini ya, untuk menghindari tindak ketidaknyamanan kita, untuk mendapatkan penghargaan, untuk mendapatkan imbalan. Itu dari luar atau eksternal. Dan dari dalamnya itu di sini ada untuk menghargai diri kita sendiri. Apa sih disiplin itu? Apa yang harus kita lakukan tentang disiplin tentang diri kita sendiri? Jadi tidak terpengaruh dari luar, takut kepada ibu bapak guru, ya, ingin mendapatkan penghargaan
untuk mendapatkan penghargaan itu anak tidak efektif. Ya, penghargaan yang menghukum, pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang juga. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan merusak hubungan. Selanjutnya dihukum oleh penghargaan juga termasuk penghargaan penurunan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Bentuk program kebajikan, suatu apresiasi kita, salah satunya itu memberikan pengakuan secara khusus, memberi pengakuan secara pribadi, memberi pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Jadi tidak hanya siswa itu saja yang diberi pengakuan positifnya. Jadi bergantian kepada seluruh siswa. Ya, fokus pada suatu proses. Insya Allah ketika prosesnya baik, pasti hasilnya akan baik. Nah, di sini contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Ada pembukanya, ada nilai kebajikannya, dan situasinya seperti apa. Contohnya kemarin saya perhatikan rasa empati besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ini salah satunya bisa dipraktekkan kepada siswa kita di kelas, ya Ibu Bapak. Nah, di sini boleh sebelum kita tahu apa perbedaan hukuman dan konsekuensi, Ibu Bapak. Di sini ada salah satu ada beberapa contoh. Nah, di sini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ibu Bapak, apakah ada yang tahu ini suatu hukuman atau konsekuensi? Yang pertama, hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kebersihan, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Ini tidak mengenakan maksudnya. Disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah. Hukuman kan disuruh itu. Oke, yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar. Hukuman. Oke, kita lihat apakah ini suatu hukuman atau konsekuensi. Nah, yang pertama itu hukuman. Yang kedua hukuman, yang ketiga hukuman, yang keempat konsekuensi ya Bapak Ibu. Yang kelima konsekuensi, yang keenam hukuman, dan terakhir suatu konsekuensi. Kenapa konsekuensi yang terakhir? Walaupun ini sama halnya ya, sama tadi lari mengelilingi lapangan basket. Ini juga lari padahal sama kan Bu? Tetapi ini peletakannya ketika lari mengelilingi lapangan basket ini termasuk suatu konsekuensi. Kenapa? Karena ini sesuai dalam pembelajaran PJOK. Ya, kalau misalkan lari ini ketika tidak hadir mengelilingi lapangan basket secara 2 kali itu akan secara terus-menerus dilakukan karena imbasnya kepada siswa itu. Nah, di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Di mana hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya, kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi seperti tadi contohnya ya. Jadi kita tuh bertanggung jawab. Siswa menjatuhkan air di meja. Nah, konsekuensinya apa? Siswa tersebut membersihkan air yang ditumpahkan oleh dia. Jadi itu suatu konsekuensi, bukan suatu hukuman. Beda lagi halnya tentang hukuman. Ini perbedaannya. Bisa dilihat marah dan rasa bersalah, penonton merasa tidak dihargai itu termasuk hukuman. Nah, konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi untuk sementara itu suatu konsekuensi ya. Walaupun kita malu dalam membersihkan meja contohnya tadi, itu hanya sementara sifatnya, tidak bersifat jangka panjang. Nah, di sini tadi ada hukuman, ada konsekuensi, di sini ada restitusi. Bapak Ibu, restitusi itu seperti apa? Ini di sini menurut dosen tahun 2004
Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dimana contohnya suatu restitusi di kehidupan sehari-hari, misalkan ada dua siswa yang bertengkar. Dua siswa yang bertengkar itu ketika yang bertengkar ada korban menarik baju sehingga kancing bajunya terlepas. Ya, sehingga kancing bajunya terlepas. Nah, orang yang menarik bajunya itu diarahkan oleh guru bagaimana untuk menyelesaikan apa kesalahannya. Jadi diarahkan siswa itu tidak langsung secara kamu harus memperbaikinya, tidak. Tetapi kita memberikan arahan dan memberikan solusi. Bagaimana apakah kamu bisa menyelesaikan kancing tadi yang terlepas teman kamu bisa diarahkan, saya tidak bisa misalkan. Nah, bagaimana kalau misalkan kamu bisa menjahitnya? Saya tidak bisa lagi. Dan guru itu terus mengarahkan ke hal-hal positif seperti oke, kamu bisa belajar menjahit ke ibu guru atau untuk memperbaiki kancing baju teman kalian yang terlepas gitu. Jadi si siswa itu bertanggung jawab dan kembali kepada kelompoknya dalam karakter yang lebih baik lagi. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Di mana suatu hukuman identitasnya gagal, Ibu. Di sini ada konsekuensi netral, restitusi yaitu hal yang positif. Nah, di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan. Ya, suatu kita menyelesaikan tadi menjahit kancing baju teman kita itu bukan untuk menebus kesalahan kita, tetapi itu suatu namun belajar dari kesalahan. Ya. Nah, yang keduanya memperbaiki hubungan kepada teman kita. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Suatu tawaran kepada siswa untuk menyelesaikan masalah, bukan suatu paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Solusi apa yang akan dijalankan kepada siswa sehingga siswa bertanggung jawab, disiplin, dan mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang lainnya. Selanjutnya, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Selanjutnya, eksplorasi konsep pembelajaran ketiganya. Di sini tentang keyakinan kelas. Di mana suatu keyakinan kelas untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi kenapa tidak peraturan, kenapa harus keyakinan? Terkadang peraturan itu sudah ada dari dulunya. Ya, peraturan itu terkadang siswa ataupun hal-hal lain itu tidak menyetujui atau tidak hal-hal yang lainnya. Nah, seperti ini contohnya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm saat mengendarai kendaraan motor? Padahal mah dekat misalnya, tidak menggunakan helm. Menggunakan helm itu suatu peraturan di mana peraturan itu harus dilaksanakan walaupun tanpa kesepakatan. Nah, berbeda dengan keyakinan kelas. Suatu keyakinan kelas itu, jadi kita memberikan keyakinan yang ditandatangani, yang disepakati, bisa di kelas bisa diterapkan oleh Bapak Ibu. Contohnya yang pertama, yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Karena itu suatu peraturan, bukan keyakinan. Ya, selanjutnya. Nah, di sini suatu peraturan kelas. Peraturan kelas itu biasanya dibuat oleh guru atau peraturan di sekolah. Nah, bisa kita buat lagi tentang keyakinan kelas yang disetujui oleh para siswa, yang datangnya keyakinan kelas itu dari siswa untuk lingkungan kelas. Nah, di sini
nilai kebajikannya. Nah, contohnya selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Suatu apa, Bu, Pak, nilainya? Tanggung jawab ya, Pak. Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Dilarang. Apa, Bu? Peraturan. Di sekolah 15 menit. Peraturan. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian dan menggunakan atau menunggu giliran. Gerakan tanggung jawab, gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Oke, kita lihat di slide selanjutnya. Nah, ini suatu tanggung jawab. Ya, dilarang mengganggu orang lain, merupakan menghormati orang lain. Hadir tepat waktu atau 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain atau kita berkomitmen tentang keyakinan kelasnya. Ini suatu keyakinan kelas ya, Bu. Nah, di sini kan dilarang menggunakan narkoba. Nilai positifnya atau nilai-nilai kebajikan universalnya di sini tentang kesehatan kita. Jadi kita tuh sadar bahwa menggunakan narkoba itu mengganggu kesehatan kita. Ya, nilai kebajikannya itu tentang kesehatan. Gitu. Nah, selanjutnya pembelajaran yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang tadi ya, Bu, tentang kebutuhan dasar. Di mana di sini ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi, terjadinya siswa itu dalam pembelajarannya Memberontak. mengurangi pembelajarannya, jadi tidak kondusif dalam pembelajarannya. Ada sesuatu diantaranya bertahan hidup, ya, penguasaan. Nah, di sini penguasaan itu bukan menguasai kelas seperti apa, bukan. Tapi di sini penguasaan itu terkadang siswa tidak menguasai apa materinya, gitu. Jadi si siswa itu lebih baik bercanda ataupun hal yang lain karena itu kebutuhannya tidak terpenuhi. Di sini tentang penguasaan materi. Nah, ini jadi suatu kebutuhan ini sangat penting bagi siswa agar siswa dapat belajar lebih baik lagi. Suatu kebutuhan 5 ini harus terpenuhi oleh siswa. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, maaf Ibu Bapak, ada koneksi yang kurang tepat. Gangguan. Oke, boleh dijelaskan saja di sini ada contoh di mana posisi kontrol yang pertama yaitu tentang penghukum. Jadi ada siswa yang bernama Naren telat datang sekolah. Jadi siswa itu dihukum oleh penjaga sekolah, misalnya tadi yang piket, guru piket gitu ya. Datang karena jadi anak itu dihardiknya, anak itu dihukumnya oleh guru. Jadi posisi kontrol itu yang pertama yaitu penghukum. Selanjutnya posisi kontrol yang selanjutnya itu posisi membuat berasa bersalah, di mana guru kepada siswa yang terlambat, contohnya jadi, kenapa Naren kamu terlambat? Apakah kamu tidak kasihan kepada ibu sehingga ibu menegur kamu? Apakah kamu tidak memberikan perasaan ibu seperti apa gitu? Jadi membuat siswa tersebut merasa bersalah, selalu merasa bersalah karena hanya terlambat sekolah. Ya, selanjutnya ini posisi teman, di mana siswa tersebut berteman dengan pembicaraan yang halus dan anak itu merasa bahwa akan melakukan hal yang lebih baik kepada guru tersebut. Itu hal negatifnya. Jadi ketika anak melakukan kesalahan diperlakukan dengan posisi kontrol yang nomor 3 yaitu teman. Jadi
Oke. Jadi pemantau memantau kepada siswa. Nah, ini salah satunya pemantau ya Pak Ibu. Jadi si siswa itu diberikan keleluasaan kepada siswa. Jadi hal pemantau itu jadi siswa ketika melakukan hal kedisiplinan karena untuk penghargaan atau karena oh saya akan mendapatkan bintang, oh saya akan diperhatikan oleh guru tersebut gitu. Nah selanjutnya, nah ini posisi yang terakhir, posisi puncaknya, posisi yang utama yaitu posisi manajer. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan posisi manajer ini. Kembali ke hal yang positif, budaya positif tentang posisi kontrol yang kelima tentang manajer, di mana siswa melakukan kedisiplinan terjadi pada dirinya sendiri. Kita menemukan solusi bersama-sama kepada siswa yang melakukan kesalahan. Jadi si siswa tersebut kembali ke kelompoknya masing-masing dengan karakter yang berubah lebih baik tentunya, positif. Nah, di sini secara menyeluruh ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ada 5 Bu. Salah satunya di sini guru berbuat menghardik, penghukum. Saya termasuk pernah melakukan menghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau. Saya pernah Bu dalam posisi kontrol seperti ini. Dan masih ada saja yang posisi kontrol penghukum. Bahkan saya pun sebelum mempelajari budaya positif ini selalu ada di posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, dan teman. Belum melaksanakan posisi kontrol yang kelima yaitu manajer. Insya Allah mudah-mudahan dengan pembelajaran kali ini, pembelajaran yang telah saya pelajari di angkatan 9 di calon guru penggerak, mudah-mudahan kita semua dengan saya mendesiminasikan budaya positif, kita bisa menerapkan posisi kontrol yang manajer. Jadi menerapkan budaya positif kepada siswa, kedisiplinan, sehingga siswa bisa dalam perbuatan kebaikan, mencari solusi secara bersama-sama dengan siswa, sehingga siswa tersebut dengan karakter yang lebih baik, disiplin, bertanggung jawab, dan hal nilai-nilai kebajikan yang positif. Nah, di sini Bu ada pertanyaan dari 5 posisi kontrol yang tadi. Boleh yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi kontrol apa Bu? Penghukum. Oke, yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Hukum. Penghukum. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu, bapak. Bukan hukuman. Teman. Yang keempat, apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Bukan hukuman. Yang keempat apa? Boleh ya. Ya, lalu selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, kamu selalu yang paling terakhir. Posisi kontrol yang mana Bu? Kamu selalu yang baik. Yang keberapa? Pertama. Mantap, berarti ada Pak. Oke, kita lihat aja ya Bu. Kita lihat. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi kontrol membuat merasa bersalah. Jadi siswa dibuat kecewa. Jadi kecewa dengan sikapnya. Kedua itu Yang ya? kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu. Ini teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Jadi ada hal imbalan di sini ya Bu, penghargaan kepada siswa. Ini posisi kontrol pemantau yang keempat. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini manajer, karena ada pertanyaan di mana bagaimana kita menyelesaikan masalah ini
segitiga restitusi. Di mana segitiga restitusi itu suatu bukan proses, jadi suatu tahapan bagaimana kita menyelesaikan masalah kepada siswa. Ya, tentang segitiga restitusi dan upayanya di sini yang pertama menstabilkan identitas. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini kepada siswa. Kita menstabilkan identitas dulu, bukan identitas kamu siapa gitu, dari mana. Bukan hanya itu ya Bapak Ibu, tetapi dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukannya. Itu suatu menstabilkan identitas. Yang kedua, kita naik ke validasi kebutuhan. Jadi si siswa melakukan kesalahan itu karena itu tadi 5 hal kebutuhan manusia yang tidak terpenuhi. Ya, kamu tentu punya punya alasan mengapa melakukan hal itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Selanjutnya, yang terakhir, meyakinkan keyakinan tentang keyakinan kelas yang telah disepakati di kelas. Nah, nilai apa yang telah kita sepakati, nak? Sehingga kamu melakukan kesalahan itu. Apa yang kamu tahu tentang keyakinan kelas yang kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini termasuk pertanyaan-pertanyaan dalam segitiga restitusi. Ya, yang kita jalankan upaya kita untuk membuat anak dengan karakteristik dengan nilai-nilai kebajikan yang dilaksanakannya. Karena nilai-nilai kebajikan itu termasuk budaya positif. Nah, bisa di sini menstabilkan identitas seperti tadi yang segitiga itu suatu prosesnya. Nah, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah buat salah. Ini salah satu semuanya ini menstabilkan identitas. Pertanyaan-pertanyaan tentang menstabilkan identitas. Selanjutnya, validasi kebutuhan. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Tentunya ke hal yang positif. Yang terakhir, kemudian, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang baru, kebutuhan, tanpa harus memukul, misalkan. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik? Selanjutnya yang terakhir, menanyakan tentang keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ini termasuk yang terakhir, menanyakan tentang keyakinan. Proses tentang segitiga restitusi. Ini contohnya, mudah-mudahan bisa diputar. Kalau tidak bisa diputar, mudah-mudahan dengan penjelasan yang saya jelaskan bisa dimengerti. Terakhir, terima kasih Ibu Bapak untuk kesempatannya menyampaikan tentang budaya positif. Selanjutnya boleh minta bantuan tentang keyakinan kelas. Ibu Bapak, kita bisa melakukan dari kita dulu, nanti kita bisa terapkan kepada siswa. Bagaimana kita menerapkan keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu berisi hal-hal yang positif tentang budaya positif. Di dalamnya keyakinan kelas itu tidak ada kata tidak dan jangan. Contohnya, tidak membuang sampah sembarangan. Jangan membuang sampah sembarangan. Itu kan ada kata tidak dan kata jangan. Ya. Hal positifnya seperti apa Ibu? Contohnya jadi ya, buang sampah pada tempatnya. Itu salah satunya. Bisa dibantu Ibu Bapak kita buat contoh tentang budaya positif yang lainnya di kelas. Bisa boleh 2 Bu. Bisa ditulis. Bebas. Bisa apa saja. Nanti Ada 2. tempel.
Es. Enak sebelah sini. Biar beda. Perbedaan itu indah. Orang opat. Oke, terima kasih. Sebelumnya, Pak, Bu, untuk sudah berusaha untuk kita praktek membuat keyakinan kelas. Nah, di mana bisa kita bacakan salah satunya patuh kepada guru, sopan dalam berbicara, menjaga kebersihan, berangkat sekolah tepat waktu, menghormati guru dan teman, saling menghargai, berdoa sebelum dan pulang belajar, berpakaian yang lengkap ketika melaksanakan upacara, datanglah ke sekolah tepat waktu, berdoa sudah sebelum dan sesudah belajar, betul, saling menghargai, menyayangi dengan teman, menjalankan tugas sesuai jadwal, berusaha mengerjakan tugas dengan baik, berkata sopan kepada sesama teman, ucapkan salam ketika memasuki kelas. Alhamdulillah, Ibu Bapak di sini kesepakatan kelas tanpa menggunakan tidak dan kata jangan. Nah, bisa nanti setelah ini kesepakatan dibuat seperti ini, yang pertama berdoa dan sebelum dan sesudah belajar. Ini sepakat tidak? Kita tulis yang pertama berdoa sebelum dan
untuk meyakinkan kelas, meyakinkan dalam pembelajaran. Di mana keyakinan kelas itu ada di budaya positif. Siapa yang tahu budaya positif itu apa? Ada yang tahu budaya positif itu apa? Di mana budaya positif itu di dalamnya terdapat nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan. Ya, nilai-nilai kebaikan. Di mana nilai-nilai kebaikan itu semoga tertanam pada diri kita sendiri, dari dalam diri kita sendiri, bukan karena teguran oleh guru ataupun orang tua, tidak karena hadiah atau tidak karena penghargaan, ya. Karena budaya positif, nilai-nilai kebajikan yang kita jalankan itu akan tertanam kepada diri kita sendiri apabila kebajikan itu dilakukan secara terus menerus, ya. Nah, nilai budaya positif itu, nilai kebajikan itu ditanamkan dari sejak dini, dari hal-hal kecil, ya. Ibu di sini tadi berangkat ke sekolah ini, ya, ada yang piket, menyapu halaman, mengepel lantai, ya, itu suatu hal-hal yang positif yang sudah kalian tanamkan. Yuk, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, nah, dari mulai sekarang kalian bisa tanamkan lagi, ya, hal-hal positif yang lainnya. Contohnya jika ibu mengajar, ya, jika ibu mengajar, kalian mendengarkan tidak? Mendengarkan karena takut hukuman, karena takut ditegur, atau karena memang hal mendengarkan itu suatu kebaikan? Kebaikan, bagus. Nah, usahakan hal seperti itu terus-menerus kalian lakukan, ya. Contohnya seperti tadi, mendengarkan karena itu suatu kebaikan, bukan karena penghargaan ataupun takut hukuman yang diberikan kepada guru. Ya, oke. Selanjutnya di sini kalian nanti melakukan operasi semut, ya. Melakukan apa? Operasi semut. Di mana kalian mengambil sampah di lingkungan sekolah dulu, lalu dibuang ke tempat sampahnya. Ke tempat sampah itu termasuk budaya positif, ya. Nah, selanjutnya apa yang kalian tahu tentang budaya positif? Hal apa, nilai kebajikan apa yang kalian lakukan? Menyapu halaman. Lalu apalagi kalau berangkat sekolah tuh apa namanya? Datang tepat waktu. Apalagi? Berdoa sebelum belajar. Itu termasuk ke nilai kebajikan, termasuk ke budaya positif yang kita lakukan. Lalu apalagi? Berpakaian rapi, termasuk budaya positif, nilai kebajikan, kerapihan termasuk. Kalau berdoa itu nilainya keagamaan, ya. Datang tepat waktu itu termasuk apa? Tanggung jawab kepada diri sendiri. Apalagi? Belajar dengan tertib, dengan tekun. Terus berbicara sopan santun, termasuk budaya positif yang harus kita laksanakan, bukan karena tekanan orang lain, bukan karena ingin mendapat penghargaan dari guru atau yang lain, bukan karena hukuman, karena timbul dari dalam diri kita sendiri, bahwa itu adalah hal baik yang harus kita lakukan. Paham? Nah, oke, sekarang kita mulai operasi semut, ya anak-anak. Siap? Siap. Yuk, tepuk tangan untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak siap. Selamat pagi. Pagi semangat. Tangannya, ya dong.
hal-hal yang positif untuk diri kita dan lingkungan di sekolah ya. Usahakan dilakukan secara terus-menerus dan menjadi kebiasaan. Ibu di sini akan menugaskan kalian satu orang memiliki satu keyakinan atau hal positif yang bisa kalian lakukan dari diri sendiri untuk lingkungan juga untuk diri kita sendiri. Ya, nanti ibu akan bagikan sticky note ini. Nanti kalian buat tulisan apa yang ingin atau apa yang hal positif apa yang ingin kalian lakukan di sekolah ini bersama teman-teman. Ya. Ini ya, ininya di atas. Tempelannya ada di hal positif apa saja yang ingin kalian lakukan dari awal bangun tidur berangkat sekolah sampai di sekolah. Tempelannya ada di atas. Sudah? Boleh dituliskan? Misalnya berdoa. Tepat waktu boleh. Apalagi hal kebaikan yang ingin kalian lakukan? Berangkat sekolah tepat waktu boleh. Bangun tidur tepat waktu. Apalagi berbicara sopan satu bagus. Apalagi lakukan sholat 5 waktu hebat. Apa? Nia. Apalagi berpakaian rapi boleh. Coba bisa dituliskan apapun itu. Tetapi di dalam kalimat yang kalian susun tidak boleh ada kata tidak atau jangan. Tidak memakai kata tidak dan jangan, ya. Kan contohnya jangan buang sampah sembarangan. Itu ada kata jangannya tidak? Ada ya. Diganti kalimatnya membuang sampah pada tempatnya. Boleh, lebih bagus. Tidak juga boleh. Nih, ininya boleh ditambah. Apalagi? Begitu. Iya. Betul. Betulin kan namanya dia. Nah, gitu. Oh. Dimasukin video siya. Awas itu jatuh. Coba boleh tempelin. Ya, itu yang jatuh kan. Di bawah boleh. Oke, sudah semua? Oh. Oh ya genjot. Alhamdulillah, sekarang kalian sudah bisa menuliskan keyakinan kelas apa saja yang ingin kalian lakukan. Ya, di sini coba Ibu bacakan.
Ada berangkat sekolah tepat waktu. Hebat. Ya, berangkat sekolah tepat waktu. Tidak ada yang telat, tidak ada yang terlambat. Karena Tempat itu akan merugikan kita sendiri. Apalagi sholat 5 waktu. Mantap. Sudah biasa sholat 5 waktu? tahu. Gitu. Ya nanti dibiasakan ya. Sholat 5 waktu. Saya nu bolong. Apalagi menjaga lingkungan. Nah, menjaga lingkungan itu tugasnya apa? Kita Tugas warga sekolah. Sama ibu bapak guru pun sama menjaga lingkungan sekolah. Contohnya apa? menyapu. Menjaga kebersihan, menjaga keamanan. Tidak boleh saling bertengkar satu sama lain. Tidak boleh bercanda gurau secara berlebihan. Apalagi membuli teman. Selanjutnya ada apa lagi nih? Membuang sampah pada tempatnya. Hebat. Mengerjakan piket kelas. Ya. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Mantap. Terus apa lagi nih? Menghormati guru. Keren. Menghargai teman. Nah, itu juga ya, termasuk menghargai teman. Tidak boleh membuli teman. Ya, menghargai karena kita ingin dihargai. Jadi kita juga harus menghargai. Apalagi nih? Membuang sampah pada tempatnya. Mantap. Membuang sampah pada tempatnya sama. Berbicara secara sopan santun. Itu utama. Karena ilmu itu di bawahnya attitude. Ya, di bawah sopan santun. Irfan, kamu ini siapa Irfan? Apa memakai pakaian dengan rapi? Hebat. Wah, jatuh ini. Ini berangkat sekolah tepat waktu, memakai pakaian dengan sopan dan rapi, menjaga kebersihan, berbicara dengan sopan santun, membersihkan halaman sekolah. Wah, hebat ini ya. Kebiasaannya baik. Ini keyakinan kelas ini harus dilaksanakan oleh kita semua karena ini termasuk, ini sepakat nggak? Sepakat ya? Tidak ada yang terlambat, tidak ada yang mengerjakan tugas secara terlambat. Lalu apa lagi? Sholat 5 waktu tidak bolong. Menjaga lingkungan tayanu berkelahi sesama teman. Mengembalikan barang pada tempatnya. Ya, jadi kalau sapu ada di tempatnya di pojok di sana, kembalikan lagi di sana. Tidak ada di depan. Jadi mengembalikan barang pada tempatnya. Buku tadinya di lemari buku di sana, simpan lagi di sana. Jadi terawat. Ya, bukunya milik sekolah harus dijaga oleh siapa? Oleh kita semua. Memakai pakaian rapi sudah, menjaga lingkungan hebat. Belajar bersama hal-hal yang baik hebat, keren. Ya, ada lagi nggak? Berdoa. Udah nih berdoa sebelum dan sesudah belajar. Hebat. Ibu ucapkan terima kasih ya.